Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 atau pada tanggal 5 Av 5782, diambil dari kitab Ulangan 1 ayat 36 yang berkata demikian, saudaraku. Kecuali Kaleb anak Yefun, ia akan melihat negeri itu. Aku juga akan memberikan negeri yang telah ia injak-injak itu kepadanya dan keturunannya, sebab ia dengan sepenuh hati mengikuti Yahweh. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah Israel memberontak terhadap Elohim. Saat bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, saudaraku, akan menyeberangi sungai Yordan, mereka semua ciut hatinya, saudaraku. Oleh karena apa? Oleh karena ke-12 pengintai ini kembali pulang, dan 10 dari pengintai ini memberikan informasi yang menyebabkan mereka ketakutan, saudaraku. Karena menginformasikan bahwa negeri yang akan mereka datangi, tanah Kanaan, memiliki penduduk yang tubuhnya besar-besar, raksasa, dan memiliki tembok-tembok yang tinggi, saudaraku. Dan mereka adalah orang-orang yang kuat-kuat, sehingga menyebabkan ketakutan. Dan disinilah seluruh bangsa Israel ciut, dan mereka semua bersungut-sungut mengatakan mengapa mereka harus keluar dari Mesir dan membawa mereka harus mati di padang gurun ini oleh bangsa Kanaan nantinya. Dan mereka tidak menyadari bahwa mereka sampai di situ, saudaraku, pembelaan dan penyertaan Bapa Yahweh yang begitu luar biasa, saudaraku. Dan di kitab ini, di kitab Ulangan ini menyatakan seperti seorang ayah menggendong anaknya, saudaraku, dalam perlindungan Bapa Yahweh yang sangat luar biasa. Namun mereka tidak lagi berpikir tentang itu, namun yang ada mereka hanya bersungut-sungut kembali, saudaraku. Dan inilah menyebabkan Bapa Yahweh menegur dan sangat marah, sehingga seluruh generasi yang keluar dari Mesir dan selama perjalanan, semuanya yang keluar dari Mesir yang akan masuk ke tanah Kanaan, generasi itu tidak ada orang yang masuk kecuali Kaleb dan juga Yosua, saudaraku. Karena mereka memiliki suatu karakter, yaitu dengan sepenuh hati mengikuti Yahweh, saudaraku. Dan lewat renungan ini relevansinya di dalam kehidupan kita saat ini, saudaraku. Sesungguhnya gambaran perjalanan bangsa Israel saat keluar dari Mesir, perjalanan 40 tahun, dan saat akan masuk ke tanah Kanaan ini merupakan gambaran iman rohani kita, saudaraku. Orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Dan masuk ke tanah Kanaan merupakan gambaran Yerusalem baru atau Samayim itu, saudaraku. Bagaimana kita harus masuk, karakter-karakter Kaleb dan Yosua inilah yang harus menjadi tolak ukur, saudaraku. Yaitu setiap orang yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh mau mengikuti Yahweh Elohim kita, saudaraku. Ini kitab suci mencatat, saudaraku, memang tidak mudah untuk menuju ke sana. Walaupun menghadapi tantangan-tantangan hidup, saudaraku. Bagaimana Kaleb dan Yosua melihat bagaimana orang-orang yang akan dia datangi, negeri yang ada di tanah Kanaan dengan tubuh raksasa, namun itu tidak menciupkan hatinya. Namun dia tetap sangat percaya bahwa pertolongan Bapa Yahweh akan menyertai dia. Karakter seperti ini, saudaraku, yang Bapa Yahweh nyatakan sebagai standar untuk bisa masuk ke tanah Kanaan dari generasi yang keluar dari Mesir, saudaraku. Selain generasi-generasi yang lahir di perjalanan, itu semua ikut masuk ke sana. Saudaraku, inilah karakter yang harus kita tempuh. Kita berjuang menuju ke sana untuk kita sungguh-sungguh, bukan hanya setengah-setengah, bukan hanya suam-suam kuku, saudaraku, untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan ketetapan dan perintah Bapa Yahweh. Bukan kita selalu bersungut-sungut menghadapi suatu permasalahan sedikit saja, atau menghadapi suatu permasalahan yang kita anggap besar, kita langsung bersungut-sungut.
Kita tidak mau melakukan apa yang sudah Bapa Yahweh tetapkan dalam perintah-perintah dan ketetapannya. Kita pakai akal kita, kita pakai kekuatan kita. Tidak seperti itu, saudaraku. Mari kita contoh sosok Kaleb ini. Dan Yosua juga dapat kita lihat, saudaraku, di dalam Yosua 14 ayat 9 yang berkata demikian. Tetapi saudara-saudaraku yang pergi bersamaku membuat hati umat itu menjadi ciut. Sedangkan aku tetap mengikuti Yahweh Elohimku dengan sepenuh hati. Itulah karakter Yosua, saudaraku. Kedua pemuda ini yang menjadi suatu karakter standar yang harus kita ikuti. Memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh mengikuti kepada Bapa Yahweh, saudaraku. Dan juga relevansinya apa yang tertulis di dalam kitab Matius atau Matius 22 ayat 14, saudaraku. Dikatakan memang banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih, saudaraku. Artinya selama kita masih hidup, diberikan kesempatan hidup saat ini, saudaraku, dimanapun saudaraku berada, mari kita terus diubah rupakan kehidupan kita hari lepas hari dalam pembaharuan. Karena Yeshua juga katakan standar untuk masuk di dalam pilihan Bapa Yahweh tersebut, untuk masuk ke dalam Samayim, tertulis di dalam Matius 5 ayat 20 yang berkata demikian, saudaraku. Matius 5 ayat 20. Aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak lebih daripada para ahli kitab dan orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga, saudaraku. Itu standar yang Adonai Yeshua sampaikan. Kebenaran kita harus melebihi ahli kitab dan orang Farisi, saudaraku. Ahli kitab dan orang Farisi secara umum mereka taat melakukan Torahnya Bapa Yahweh, saudaraku. Dan kita juga harus kembali ke sana melakukan hukum dan perintah ketetapan Bapa Yahweh tentang Torahnya Bapa Yahweh, saudaraku. Kita tidak keluar dari sana, namun juga kita memiliki iman percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, dialah Mesias kita, Juru Selamat kita. Itulah wujud kelimpahannya, saudaraku. Bukan seperti mereka tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai Mesias, namun dalam suatu karakter atau kehidupan iman rohani kita, kita harus melebihi mereka, kita harus ikuti mereka, ahli kitab dan orang Farisi ini, saudaraku. Ini standar, ini bukan kata Paulus ataupun kata Barnabas ataupun kata-kata oleh rasul-rasulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudaraku, tapi Adonai Yeshua HaMashiach sendiri yang berdaftar seperti itu. Itulah standarnya. Yang saya ulangi, aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak lebih daripada ahli kitab dan orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Samayim. Yosua dan Kaleb juga sungguh-sungguh mengikuti Bapa Yahweh, memiliki relevansi yang sama. Mari saudaraku, kita diingatkan kembali dan kita digentarkan kembali bahwa kehidupan iman rohani kita bukan kehidupan keiman rohani yang hanya sekedar melengkapi, tapi justru itulah kesungguhan dalam menjadi kehidupan kita. Bukan hanya sekedar suatu seremoni biasa, tapi justru itulah yang utama yang harus kita pedomani dalam menjalani kehidupan kita ini. Amin. Sukses besar buat kita maju terus dalam iman. Dan tempat ini saya berdoa dan kita berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua. Dimanapun kita berada, Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, memulakan hukum dan perintah-perintah ketetapan Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan, saudaraku. Hidup kita diberkati dan janji keselamatan itu hanya bersama Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Dan kita lakukan semua perintah dan ketetapan Bapa Yahweh sesuai yang ada tertulis di dalam kitab Torah dan seluruh kitab-kitab suci ini. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.